Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya yang kami hormati, apakah hukum itu bisa disesuaikan dengan zaman? Masalahnya banyak sekali zaman dulu hukum-hukum itu haram, tapi sekarang hampir tidak ada yang mengharamkan. Apa memang betul itu tidak haram? Contoh seperti zaman dulu, maksud zaman dulu sekitar tahun 80-an kurang lebihnya, yaitu televisi hukumnya haram. Tapi zaman sekarang hampir tidak ada kiai yang gak punya televisi. Zaman dulu hukumnya celana panjang haram dipakai oleh wanita, tapi zaman sekarang menjadi busana muslimah. Aneh zaman dulu kalau ada wanita pakai celana panjang. Zaman dulu wanti-wanti kiai itu mengharamkan dekat-dekat dengan bank, apalagi sampai jatuh pinjam, simpan pinjam. Tapi zaman sekarang rasanya susah sekali kalau tidak ada hubungan dengan bank. Zaman dulu hukumnya musik itu hukum didengarkan kalau alat musiknya lebih dari genjring, bukan sekadar genjring gitu. Zaman sekarang hampir tidak bisa dibedakan antara sholawatan dengan dangdutan. Alat musiknya itu hampir sama. Bahkan di dalam ada hadis menerangkan bahwa siapa orang yang suka mendengarkan musik di dunianya, maka nanti di akhirat tidak bisa mendengarkan musik surga. Kesimpulannya seperti apa? Musik yang boleh didengar menurut syariat agama, dan hadis tersebut sejauh mana keterangannya biar tidak salah menurut melanggar syariat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum itu ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah namanya thawabit. Al-thawabit itu yang datang dengan dalil yang sudah qat'iyud dalalati dan qat'iyul wurudi. Yang dalilnya sudah jelas pasti dari Al-Quran atau riwayat-riwayat yang mutawatir, atau sudah menjadi kesepakatan para ulama. Jadi ada thawabit yang nggak bisa berubah. Contoh, zina disebutkan dalam Al-Quran. Riba disebutkan Al-Quran dan hadis Nabi. Menyekutukan Allah disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Mencuri haram. Semuanya dosa-dosa yang sudah dinas itu adalah thawabit, tidak bisa berubah. Sampai kapanpun tidak bisa berubah. Yang namanya zina, zina. Homo tetap. Makanya kalau orang mulai merubah yang namanya thawabit, sesuatu yang sudah tetap ini rusak. Sehingga muncul akhir zaman katanya ada orang memperkenankan homo menikah, lesbi nikah. Ini kan kacau. Dia kebablasan menganggap bahasanya al-hukum itu yataghayyar, akan berubah bitaghayyuril azminati wal amkinati. Hukum itu akan berubah karena perbedaan zaman dan tempat. Hukum di Hadramut tidak sama dengan hukum di sini, katanya begitu. Hukum di Mekah tidak sama dengan, karena tempat yang berbeda, hukum berbeda. Ini kebablasan, itu adalah di dalam hal mutaghayyirat. Sesuatu yang memang berubah-ubah. Yang dalilnya tidak qat'iyud dalalati qat'iyul wurudi, artinya mungkin berubah. Jadi berubah. Jadi ini ada hal-hal yang bisa berubah. Tapi yang tidak bisa berubah ada namanya thawabit. Ada contoh sesuatu yang bisa berubah-ubah, yaitu tentang hukum-hukum yang berubah-ubah, yang di situ terdapat perbedaan para ulama. Lihat, kenapa ulama satu dengan yang lain berbeda? Namanya urusan khilafiyah. Kalau sudah urusan khilafiyah itu, dia bisa berubah-ubah. Jangankan kok berbeda zaman, satu masa pun beda otak, cara memahami Al-Quran bisa berbeda. Bagaimana beda zaman? Sehingga ulama hari ini berkenaan dengan hal ini bisa berbeda dengan ulama sebelumnya. Kadang sama-sama ulama pada masa yang sama, di tempat yang sama, ada perbedaan antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Ibnu Hajar dengan Imam Romli, gurunya sama bahkan. Ternyata ada perbedaan. Ini adalah berkenaan dengan hal-hal yang suka berubah-ubah. Dan pengharaman itu jika tidak dari thawabit, sesuatu yang pasti tidak akan berubah-ubah, itu biasanya haramnya bukan haram dzati. Kalau pun ada haram dzati, sesuatu yang ada khilaf di dalamnya. Contohnya bagaimana hukum televisi. Televisi pada dasarnya adalah benda mati yang kemudian digabungkan dengan listrik, keluar gambar. Dan gambar itu dihubungkan dengan kanal-kanal tertentu.
Tapi kalau televisi hanya untuk muter video Islami, untuk sekedar ceramah kayak begini, mutlak halal ya. Di belakang ada TV, di pondok ada TV. Tapi TV-nya nggak pernah diputer, hanya untuk Ahad pagi sama Sabtu pagi. Nah, di sini tidak ada televisi kalau tadi ya. Di sini nggak ada televisi untuk mengenal TV-TV itu nggak ada. Jadi ada televisi buahnya itu Bu atas televisi hanya untuk pengajian. Setelah pengajian ditutup itu selesai. Apakah dikatakan haram TV ini? Tidak mungkin dikatakan haram ya. Jadi yang menjadikan haram Ibu bukan zat televisinya. Yang menjadikan haram adalah isinya apa. Makanya berubah. Nah kalau televisi nanti Ibu masuk ke negara yang sangat Islami, nggak ada macam-macam, hukumnya berbeda. Tapi kalau ngaco haram. Jadi begitu Bu. Ini paham ya? Jadi perbedaan tempat itu menjadikan perbedaan hukum. Sesuatu hal yang semacam ini. Tapi kalau televisi di sebuah pondok pesantren hanya untuk mengenalkan tentang keislaman, cara berwudu, belajar yang ini, nggak ada masalah. Atau ada kanal, atau ada channel kanal-kanal yang bagus, dakwah dari pagi hingga sore, tapi yang benar akidahnya, bukan akidah yang rusak. Bahkan pengajian pun bisa haram loh Bu. Lah, kok ada pengajian haram? Oh iya, pengajian yang ngaco itu, ngajak perang terus, ngajak musuhin Nabi, maulid haram bid'ah. Nah, ini nggak boleh dengar pengajian nggak semacam itu. TV-nya jadi haram tuh. Jadi yang menjadikan haram adalah bukan zatnya televisi, itu benda mati. Sama pisau. Pisau di tangannya si A halal, tapi di tangan si B haram. Saya menjual pisau, dia disebut dengan lebih fikih. Menjual pisau itu adalah hukumnya mubah pada dasarnya, tapi bisa menjadi haram. Kenapa? Ada orang matanya merah mau bunuh orang. Saya Pak beli pisaunya Pak. Tidak boleh saya menjual pisau kepada orang yang mau membunuh. Lihat, padahal hukumnya pisau ini. Jadi hukum itu berbeda-beda. Selagi itu bukan hukum yang qat'i tadi, hukum tawabit tadi, maka bisa berubah-ubah karena keadaannya. Adapun masalah pakai baju dan sebagainya, ketahuilah. Ada biasanya adat berperan. Adat itu berperan. Dan sebaik-baik adat adalah yang sesuai dengan syariat. Adat negeri Arab, subhanallah. Hadramut menutup aurat bagi wanita dengan cadarnya adalah adat yang sesuai dengan syariat. Sehingga budaya rasa malu hidup betul di sana. Akan tapi hukum di sana beda dengan hukum yang ada di sini. Kalau ibu-ibu di Yaman, di Tarim sana, buka wajah saja dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Seperti perempuan murahan. Seperti kalau di negeri kita buka paha, kayak begitu mungkin. Karena apa? Aib. Kelihatan wajahnya saja aib. Karena apa? Lingkungan martabat seperti itu. Tapi kalau di negeri kita sudah cukup, nggak ada masalah yang semacam ini, karena ini masalah khilaf. Nah ini karena masalah khilaf muncullah perbedaan. Kalau di Hadramut semuanya pakai, anak Indonesia pun kalau sudah masuk Hadramut langsung pakai cadar semuanya. Karena menyesuaikan dengan tempat tersebut. Apakah? Bagaimana kok berbeda? Di sana begini, di sana begitu. Lah karena ini bukan masalah qat'iyah, akan tapi masalah menutup. Yang qat'i adalah nih. Di Hadramut nutup paha wajib, di sini tetap wajib. Nutup dada wajib, di sini tetap wajib. Nutup rambut wajib, sini tetap wajib. Lah kalau ini hal-hal yang semacam ini dirubah, tiba-tiba ada orang berfatwa nggak pakai jilbab adalah nggak apa-apa. Lah ini kepleset dia. Nggak ada perbedaan dari zaman dulu sampai sekarang, menutup rambut hukumnya wajib. Biarpun fatwa siapapun, itu adalah salah yang mengatakan tidak wajib. Sebab ini adalah aurat. Aurat. Biarpun gelar kiai hajinya double 6 tetap salah itu fatwa. Kan begitu. Kiai haji, profesor, doktor, double. Nah, tetap salah. Karena ini tawabit sudah dijelaskan. Ulama bersepakat, ijma, bahwa rambut adalah aurat. Nggak boleh dibuka. Makanya biarpun ada orang kiai yang double 6, profesornya double berapa, kalau mengatakan bahasanya, rambut adalah jilbab tidak wajib, itu jelas fatwa yang salah. Nah ini bukan karena perbedaan zaman. Lah ini dia merubah perbedaan zaman. Jadi sama mengucapkan selamat Natal adalah tidak diperkenankan dari masa ke masa. Tidak boleh berubah hanya karena pergaulan ini ya. Enggak boleh. Adapun masalah musik yang disampaikan Ibu adalah hadis masalah alat musik hanya satu toh yang hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, bukan seperti ancaman masuk neraka, ada sayati ala ummati yuhilluna al-khirra wal khamra wal ma'azif. Dalam riwayat lain al-hariro. Akan datang suatu ketika pada umatku yang mereka itu menghalalkan khamr. Hadis sahih ini. Biarpun Imam Ibnu Hazm dari madhab al-Dhahiri tidak mengatakan hadis ini sahih. Sehingga kalau madhabnya Dhahiri lebih luas masalah urusan alat musik.
Jadi satu-satunya dalil tentang alat musik bukan yang disampaikan ibu. Yang mendengarkan alat musik di dunia nanti di neraka, di surga, di akhirat tidak mendengarkan, itu adalah tidak benar. Riwayat yang sahih satu-satunya adalah riwayat dari Imam Bukhari yang menceritakan bahwasanya akan tiba suatu masa nanti ada manusia-manusia yang menghalalkan khamr. Al-khamru. Kalau menghalalkan khamr, hati-hati. Yang menghalalkan khamr. Wal hirra. Hir itu adalah, mohon maaf, kemaluan yang dijual, zina maksudnya, perzinaan. Menghalalkan perzinaan, al-hir. Al-hirra, al-khamra wal-hirra. Dalam riwayat wal-harira. Cuman ini adalah riwayat lain, bukan disebutkan di sini. Al-hirra wal-khamra wal-ma'azif. Tiga. Al-hir, al-khamra, al-hirra wal-khamra wal-ma'azif. Allah akan datang suatu ketika manusia-manusia menghalalkan zina, menghalalkan khamr dan ma'azif. Ma'azif ini alat-alat yang membuat orang lalai. Hanya hadis satu ini, dan ini sahih benar. Hadis ini sahih. Akan tapi bagaimana penjelentrehan tentang hadis ini? Kalau ada seorang hamba yang katanya dia beriman kepada Allah lalu berkata bahwasanya zina itu halal, hukumnya murtad, jelas. Murtad. Atau khamr itu halal, murtad. Karena khamr diharamkan oleh Al-Quran, juga zina diharamkan oleh Al-Quran. Cuman yang namanya ma'azif ini, lihat. Apakah ada Al-Quran melarang ma'azif? Apakah ada riwayat dari Nabi yang mengharamkan ma'azif? Tidak ditemukan. Akan tapi kenapa ma'azif ditempelkan di sini, diikutkan di sini? Ulama membahas, mereka orang-orang cerdas. Ma'azif ini adalah alat-alat musik yang melalaikan. Ma'azif itu disebut di sini, bukan, ma'azif ini disebut di sini karena umumnya orang yang berzina dan minuman keras itu diiringi dengan alat musik. Iktiron, ada diikutkan. Jadi tidak ada nas yang mengkhususkan bahwasanya itu adalah haram seperti khamr. Tidak ada nas yang mengatakan itu adalah haram seperti zina. Enggak ada. Makanya ma'azif ini membuka pintu luas. Nah, kemudian para ulama membahas. Kalau begitu, lihat. Kan bukan semua yang melalaikan diartikan alatul lahwi. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan alatul lahwi. Yang namanya ma'azif adalah alatul lahwi, segala alat yang membuat orang lupa dan lalai. Akan tapi apakah betul semua yang melalaikan itu diharamkan? Tidak. Ada beberapa halal yang beberapa yang melalaikan diharamkan. Tidak semua hal lahu yang melalaikan diharamkan. Termasuk apa? Muda'abadun nisa'i, hadis Nabi. Mencumbui istri membuat orang lupa dan lalai tidak haram. Darbul khaili, latihan main kuda adalah juga melalaikan. Nabi tidak melarang. As-sibahah melalaikan. Nabi tidak melarang. Ar-rimayah, kalau orang lagi rimayah main panah itu, lihat. Itu juga lupa, tidak diharamkan. Bahkan semua dunia itu lahwan wala'ibun. Dunia ini adalah juga melalaikan dan permainan. Tapi tidak semua dosa dunia itu adalah diharamkan. Jadi kalau dikatakan bahwasanya yang namanya ma'azif adalah alat yang melalaikan itu diharamkan, tentu alat seperti apa? Ternyata apa? Nabi pun pernah memperkenankan seorang perempuan memukul rebana. Di saat bernadar, ya Rasulullah, ini nadartu an adribad dufa ala ra'sika la sallamakallah. Ya Rasulullah, aku bernadar untuk memukul rebana jika Allah menyelamatkanmu. Dan sekarang kau selamat dalam peperangan, ya Rasulullah. Aku ingin memukul rebana di atas kepalamu. Nabi menjawab, aufi binadrika, penuhi nadarmu. Nabi tidak pernah mengizinkan sesuatu kecuali halal. Kalau haram, Nabi berkata, haram, jangan pukul rebana. Dan bukan pernikahan waktu itu, Nabi bukan nikah. Tapi gembira karena Nabi selamat. Nabi selamat bergembira ini. Dan memang ada hadis memukul rebana adalah untuk pernikahan. Kalau ada alim nikah fil masjid wadribu alaihi bid-dufi. Kalau ada orang menikah, nikahnya di masjid itu paling bagus. Setelah itu tampakkan kegembiraan dan memukul rebana. Nah, kan tapi tadi kejadian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul rebana bukan waktu Nabi adalah jadi pengantin. Tapi Nabi selamat. Makanya ini yang dilamalkan oleh para ulama, mukul rebana berkenaan dengan membaca sholawat, gembira dengan Nabi. Bukan suatu yang salah. Baik. Jadi ternyata rebana boleh. Termasuk genderang perang boleh. Untuk memberikan semangat orang perang boleh. Padahal itu alat musik semuanya. Mizmar, jenis seruling. Diperkenankan ada sebagian dari seruling. Ini kan masuk ma'azib semuanya. Ternyata tidak semua alat-alat musik yang melalaikan itu diharamkan. Akan tapi seperti apa sih alat musik yang diharamkan? Maka alat musik yang diharamkan itu adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak,
Alat musik yang menjadi ciri khasnya peminum keras dan orang yang berzina. Kalau musik itu diputar, kita kebayang dunia perzinaan dan minuman keras, maka itu haram. Nah itu loh, makanya dakbul fusak. Bukan karena nasnya itu. Tapi kenapa kok alat musik itu diiringkan dengan yang namanya khamr, minuman keras, dan dibarengkan dengan perzinaan? Karena lihat, di tempat-tempat perzinaan dan minuman keras, biasanya dibarengi dengan musik. Lah alat musik yang di situ itu loh haram. Kemudian untuk mengatakan bagaimana tentang lagu-lagu ini perlu kita bahas 5 hal isyarat dari Imam Ghazali rahimahullah dalam Adabus Sama. Lihat begitu cerdasnya beliau. 5 hal kita kalau mengatakan hukum itu halal haram dalam urusan musik harus ditinjau dengan 5 hal. Yang pertama adalah hukumnya menyenandungkan syair. Hukum menyenandungkan syair seperti apa? Disepakati menyenandungkan syair adalah boleh karena Nabi sendiri punya penyair namanya Hasan bin Thabit. Yang menyanjung Nabi dengan sanjungan luar biasa, wa ajmala minka lam taraqatu ainu ahsanu minka lam talidin nisa'u. Syair masyhur. Dan banyak syair-syair pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i dan seterusnya. Ada syair-syair pada zaman Nabi dan Nabi tidak melarang menyenandungkan syair. Jadi yang pertama syair. Syair boleh tidak. Yang kedua siapa yang menyenandungkannya? Biarpun syairnya salawat kepada Nabi, kalau perempuan ganjen lenggot-lenggot suaranya meliuk-liuk di depan laki-laki haram. Apa salawat ini? Akidah mah bener, tapi akhlak gak bener nih. Perempuan dipamerin untuk keluar suara meliuk-liuk. Sampai subhanallah suaranya. Aduh, lihat orangnya kapok tuh. Sudah diejek lagi, suaranya bagus tapi orangnya jelek. Kan gak enak juga sudah. Memang tidak semestinya pamer suara, tidak. Suara itu lebih menggoda daripada zat. Kadang. Siapa yang menyenandungkannya? Harus benar begini. Maka wanita mulia tidak akan pamer suara depan kaum laki-laki. Apalagi suara yang mendayu-dayu. Memang dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga jumhur ulama selain madhab Imam Malik bahwasanya suara wanita itu bukan aurat. Kalau madhab Malik suara wanita adalah aurat. Madhab kita suara wanita bukan aurat. Akan tapi suara normal. Tapi kalau suara perempuan ganjen kemenyek itu dilarang. Fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi bi qalbihi maradun. Kalau ngomong itu kalau dengan laki-laki itu yang wibawa. Waalaikumsalam. Yang wajar. Kalau ngomong sama suaminya, "Oh, kemana dun?" Kalau sama orang, habislah. Perempuan murah kayak begitu. Nah, ada di sini. Perempuan wibawa. Kalau sama laki-laki jangan tampak ganjenmu. Kalau sudah khudu' bil qaul, mendayu-dayu, maka haram kita mendengarnya. Tapi kalau suara normal tidak haram kita mendengarnya. Jelas ya? Siapa yang menyandungkannya? Di mana tempatnya? Shalawat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disenandungkan oleh Ustaz dari Al-Bahjah. Di mana? Di dalam pesta apa ini? Waduh, walhal di sebuah diskotik yang dihadiri. Waduh, ngaco ini. Tempat juga dia harus. Kemudian kapan waktunya? Orang lagi tidur sholawatan. Kemudian dibarengi dengan alat apa? Yang kelima, ini perlu rincian. Kalau alatnya haram, dakbul fusak, menjadi kebiasaan orang fasik. Jadi haramnya alat-alat musik yang disebut oleh para ulama bukan dari zatnya. Imam Asy-Syafi'i dalam madhab Syafi'i dirinci. Alat ini enggak boleh. Karena apa? Alat ini diindikasi adalah, diketahui alat ini biasa digunakan oleh orang fasik. Akan tapi kita perlu membuat satu perubahan untuk menghijrahkan. Makanya kenapa kok radioku masih ada lagu semacam ini? Untuk hijrah, Ibu. Anggap saja itu jembatan. Pengennya nanti jamaah itu semua dengar qasidah tok, nggak pakai alat musik tok. Cuman kalau langsung ke sana kayak ini berat banget nih. Dengar alat musik itu adalah jembatan. Alat musik yang saat ini kalau musik religi lah katakanlah itu. Itu jembatan, Bu ya. Faham para jamaah semuanya yang pernah dengar radioku kok ada lagu-lagu itu. Itu seperti jembatan mau hijrah. Dari musik kafir murni menjadi setengah-setengah untuk keluar menjadi musik yang islami nanti. Makanya namanya jembatan jangan berhenti sampai di situ. Nanti kalau sudah sampai batas kemuliaan tertentu, Anda tidak butuh lagi untuk mendengar musik-musik begitu. Menghabiskan waktu. Bahkan ada sebagian ulama tidak sempat dengar tuh, tidak tahu lagu itu kayak apa. Karena apa? Dia sudah sibuk dengan berzikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah pernah kita bahas masalah ini. Jadi Ibu, hadis yang disebutkan Ibu adalah tidak benar, akan tapi ketahuilah bahwa satu riwayat yang benar adalah itu tadi, ya'ti ala ummati yuhilluna al-hirra wal hamra wal ma'azif, akan tapi makna ma'azif itu sendiri ulama berselisih paham. Jadi alat musik yang biasa digunakan untuk goyang pinggul dan sebagainya jelas-jelas
maka itu jelas alat musik yang haram. Akan tapi kalau sudah dikemas alat musik dan lagunya pun adalah memang untuk yang mengingatkan kita dalam perjuangan, kemuliaan dan kebaikan, dan dikemas secara khusus, maka tentu akan berubah. Tapi ingat, hidup kita bukan untuk musik. Hidup kita bukan untuk musik. Hidup kita bukan untuk rebana. Hidup kita bukan untuk rebana, akan tapi hidup kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi rebana dipukul untuk menampakkan kegembiraan di dalam hati kita yang sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.